Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Piani, sang juru kipis yang paling mantap, paling top nomor 1 hanya di Ivan Studio, dan tentunya selalu salam berkarya aja dulu. Oke ma bro, untuk video kali ini coba langsung ke projectnya dulu ya. Boom. Nah langsung kalian dengerin. Ini audio pertama. Patternnya diingat-ingat. Kedua, patternnya sama. Nah, kira-kira apa coba teman-teman yang berbeda? Ya, mungkin kalian sudah membaca judul di video ini, yaitu kita akan membahas tentang ghost note teman-teman ya. Jadi kalau kalian dengerin, kita denger sekali lagi ya teman-teman. Sekilas, ini yang pertama. Ini yang kedua. Balik pertama. Kedua. Sekilas untuk patternnya sama aja gitu. Yang membedakan adalah ghost note-nya teman-teman. Nah, ghost note itu apa? Nah, di sini baru kita jelaskan lagi teman-teman ya. Ghost note itu di dalam musik itu ya sesuai dengan namanya, yaitu adalah not hantu atau notasi yang dia itu ada dan tiada, seperti ada dan tiada gitu. Maka dinamakan ghost note atau kayak setan lah, kayak hantu gitu. Dimana sebenarnya dia itu tidak ada pun juga patternnya tetap begitu, ada pun juga tidak merubah pattern dari musik tersebut. Salah satu contohnya di drum ini. Apakah ghost note cuma di drum? Tidak. Ghost note ada di instrumen lain juga bisa teman-teman. Tapi kalau instrumen kayak piano, kayak bass itu dinamakan grass note. Nah, nanti kita bahas lagi lah itu apa grass note dan lain sebagainya. Nah, kita berfokus kepada ghost note yang sering dimainkan. Nah, sering ya, bukan hanya tapi sering dimainkan di drums. Nah, biar aku lebih gampang aja untuk menjelaskan ke kalian gitu ya, teman-teman. Nah, kalau digambarkan ghost note itu, ini suara snare-nya yang ini, teman-teman. Nih. Yang ini. Nah, kalau di track yang ini tadi, di track yang tidak ada ghost note-nya, nah tracknya seperti ini teman-teman. Nih. Nah, snare deg deg tak, deg deg tak. Udah cuman begitu aja, patternnya begitu. Nah, tetapi kalau yang ada ghost note-nya, nah snare-nya ini ada yang warnanya biru teman-teman. Nih, kalian dengar? Nah, warna biru ini menandakan bahwa velocity-nya dia itu kecil. Jadi snare-nya dipukul tetapi dengan velocity yang tidak sekencang dengan pattern utamanya. Kalau pattern utamanya sama teman-teman, tetap deg deg tak, deg deg tak. Tetap gitu nih. Tetap begitu, tetapi di sini ada ghost note-nya. Sebelum dia kembali ke pukulan utamanya, dia ada ghost note-nya. Maka dinamakan ghost note itu karena apa? Karena pukulannya kecil sekali. Dia itu hanya nyenggol-nyenggol aja. Cuman buat ngisi di bagian-bagian yang memang kosong. Jadinya hasilnya jadi nah, kalau kita play snare-nya aja, teman-teman, kita play snare-nya aja, suaranya begini. Nah, kayak gitu teman-teman, kalau kita play snare-nya aja. Jadi bukan cuman tak, 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 bukan cuman gitu, tapi tak, 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 tak. Nah, ada suara-suara kecilnya kayak bocoran-bocorannya gitu, nyenggol-nyenggol snare-nya gitu, tapi nggak dipukul untuk menjadi pattern utama.
Nah, ghost note ini penting sekali teman-teman di dalam aransemen atau komposisi kalian supaya apa? Supaya drumnya terasa lebih real, lebih hidup. Permainannya itu lebih natural, manusiawi. Gitu. Jadi ghost note ini sangat penting, tetapi tidak semua permainan harus diberi ghost note teman-teman ya. Kembali lagi harus bijaksana, harus dewasa. Kapan musiknya ada ghost note-nya, kapan ghost note-nya bersih gitu ya. Jadi memang tidak harus semua seperti ini. Nah, tapi ada kalanya mainnya ya udah rapi aja. Nah, rapi aja gitu. Jadi ini sebagai bentuk variasi yang lain supaya musik kalian lebih berkembang, lebih bervariasi dan didengerin drumnya itu lebih humanize, lebih natural, lebih hidup. Dinamikanya lebih hidup gitu teman. Nah, apakah ghost note ini cuman bisa di snare? Tidak teman-teman. Bisa di hi-hat juga bisa. Ini kan kalau kita dengerin hi-hatnya begini teman-teman. Hi-hatnya mana hi-hat? Nah, ini hi-hatnya. Apakah bisa diisi yang lain? Bisa teman-teman. Misalkan kalian isi bagian sini. Nah, ini kita isi gini ya. Yang velocity-nya kecil juga, teman-teman. Kita tinggal kecilkan velocity, itu sudah jadi ghost note-nya. Kalau di dalam MIDI ya. Misalkan begini deh. Nah, velocity-nya kita kecilkan. Nah, ini beda warna kan. Kalau tadi snare-nya biru. Nah, ini juga kita bikin agak biru. Jadi velocity-nya lebih rendah daripada yang merah ini. Nah, ini kecil banget teman-teman ghost note-nya. Kita kecilin lagi. Kita kecilin lagi. Nih. Nah, ini kita kasih lagi begini misalkan. Nah, dengar ya teman-teman. Nah, sekarang kalau kita mainkan bersama-sama dengan snare yang ada ghost note-nya tadi, maka suaranya juga akan jauh lebih bervariasi teman-teman. Beda ya, sama yang cuman polosan tadi teman-teman. Nah, yang kedua ini open hi-hat gitu kan, open. Nah, kalau yang kedua hi-hatnya pun bisa di ghost note. Nah, jadi ghost note ini bisa diterapkan dimanapun itu. Di kick juga bisa, di hi-hat bisa, di permainan ride juga bisa. Bisa. Tergantung kreativitas kalian seperti apa. Oke. Nah, itu tandanya videonya sudah berakhir. Cuman begitu aja teman-teman. Jadi aku cuman mau nunjukin bahwa di musik itu ada juga hantunya teman-teman. Jadi namanya adalah ghost note. Nah, ghost note ini bisa kalian terapkan di salah satunya instrumen drum. Caranya itu tadi dengan kalian menambahkan di beberapa tempat yang hening atau menuju ke pukulan utamanya dari instrumen tersebut. Kalau tadi snare, nah ini snare di sini ketemu snare di sini. Nah, di tengah-tengahnya ini kan kosong. Nah, kalian bisa isi ghost note-nya. Ini ada yang 1, ada yang 2, bahkan ada yang 3. Ya, di sini ada 3. Nah, digetak. Nah, ini menjadi ghost note-nya di sini. Kalau ini kita gedein semua, maka bunyinya kayak apa, Mas? Sebenarnya bunyinya kayak gini. Nah, nggak enak kan teman-teman? Nggak enak, deg-deg-tak, nggak enak. Tapi ketika dia menjadi ghost note saja, velocity-nya kita kecilkan, dia jadi enak malahan. Nah, itulah permainan velocity, permainan dinamika akan menghasilkan ghost note yang justru enak. Yang tadinya nggak enak bisa jadi enak.
hanya dengan kalian memainkan velocity atau dinamika dari sebuah permainan instrumen khususnya drum. Gitu teman-teman ya. Jadi videonya segini aja. Aku cuman mau nunjukin sedikit tentang Ghost Note itu dan semoga bermanfaat, bisa mencerahkan kalian khususnya untuk teman-teman yang baru terjun ke dunia music production. Nah, kita akan bahas lebih banyak lagi. Coba kalian komen-komen di bawah, kalian diskusi-diskusi di bawah, nanti akan aku baca, akan aku balas, kalau perlu akan aku buatkan videonya untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman. God bless you.